Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terpuji Engkau ya Allah, sumber segala kasih dan karunia. Kami mengucap syukur atas setiap tuntunan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami sediakan hati dan waktu kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuduskan hati kami ya Allah, berfirmanlah kepada kami saat ini, pakai hamba-Mu menjadi alat di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis Sabtu tanggal 19 September 2020. Tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru Injil Matius pada pasal yang ke-19 ayat 23 sampai dengan yang ke-30. Matius 19 ayat 23 sampai dengan yang ke-30 dengan dua perikop, orang muda yang kaya serta upah mengikut Yesus. Dari ayat 23 kita simak bersama, dibaca demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tata untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang telah mendengarkan firman ini dan mampu menjadi bagian di dalam pelaku firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Puji nama Tuhan. Perbuatan baik apakah yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh seorang kaya dalam konteks nas ini sehubungan dengan keinginan harapan yang ingin dia peroleh untuk memperoleh kehidupan yang kekal yang disediakan oleh Allah. Dalam kehidupan kita manusia, tentu kita mengenal dua kehidupan. Kehidupan selama kita berada di dalam dunia ini dan kehidupan yang akan disediakan oleh Allah ketika kita sudah tidak ada di dalam dunia ini. Kehidupan di dunia ini adalah sebuah kehidupan yang sementara sambil kita menantikan kehidupan yang telah disediakan oleh Allah yang tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah. Ketika kita masih hidup di dalam dunia, tentu kita memperoleh sebuah hak dan kewajiban ketika kita telah mampu menunaikan
mampu melakukan dan mampu berbuat sesuatu yang baik dalam waktu-waktu kita yang ada ketika kita masih ada di dalam dunia. Status dan kedudukan seseorang, baik dia dari tingkat kaum papa sampai orang yang memiliki segalanya dalam hidup ini, bukanlah sesuatu yang menjadi pembeda dalam pandangan Allah ketika Allah telah menyatakan kemuliaannya untuk memperoleh kehidupan yang disediakan oleh Allah. Pertanyaan seorang kaya ini tadi ingin tentu memperoleh harapan ketika dia ada di dalam dunia maupun ketika dia sudah tidak ada di dalam dunia. Perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh sebuah kehidupan yang kekal? Sebuah pertanyaan disampaikan kepada Yesus. Guru, jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Orang kaya ini telah menunaikan setiap bahagian yang terbaik menurut pekerjaan-pekerjaan yang baik yang telah dia taati, yang dia telah senantiasa selalu lakukan dalam hidupnya. Tetapi Yesus berikan penegasan hanya satu yang baik. Jika engkau ingin memperoleh apa yang engkau harapkan, yaitu kehidupan yang kekal itu, jika ingin masuk ke dalam hidup, maka taatilah segala perintah-perintah Allah. Hak dan kewajiban kita sebagai manusia tentu akan menjadi tolak ukur atau barometer hidup kita ini ketika kita merasa bahwa diri kita ini telah memperoleh sebuah kelayakan dalam melakukan sebuah tindakan dan kebenaran yang dikehendaki oleh Allah. Sebab rancanganmu bukanlah rancanganku dan jalanku bukanlah jalanmu. Itulah firman Allah dalam konteks kitab Yesaya pasal 55. Yang dikatakan oleh Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sudah dilakukan, diterapkan oleh orang kaya ini. Lalu apakah yang kurang? Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus memberikan sebuah penegasan bahwa jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala harta milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ada 3 kata permohonan yang disampaikan oleh Yesus. Pergi, beri, ikutlah aku. Ketika sudah berbicara mengenai hal-hal yang telah kita terima, yang kita peroleh dengan jerih lelah dan cuang kita, tidak semerta-merta kita mampu untuk melepaskannya begitu saja. Tanpa adanya sebuah perhitungan apa yang akan kita peroleh ketika kita telah melepaskan segala bahagian dari apa yang kita miliki dan punya. Saya tidak mengatakan kepada kita bahwa orang kaya tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi persyaratan yang disampaikan oleh Yesus ini tentu merujuk kepada sebuah kesungguhan, kepada sebuah kesetiaan untuk mengikut Dia secara total dalam kepenuhan hidup kita, bukan setengah-setengah. Mengikut Tuhan berarti meninggalkan semua yang ada dalam diri kita ini, termasuk orang yang kita kasihi, meninggalkan bapak dan ibu, meninggalkan anak, meninggalkan istri dan saudara-saudara kita. Lalu pertanyaannya jemaat bagi kita adalah, apa kita mampu untuk melakukan semua yang dikehendaki oleh Yesus?
Dan ketika kita mampu untuk melakukan semuanya itu, apakah bentuk penghargaan jerih lelah dari apa yang telah kita lakukan itu sebagai sebuah imbalan dalam tanda petik yang kita kehendaki untuk Allah lakukan dalam hidup kita? Petrus memberikan sebuah pertanyaan kepada kita dalam konteks nas ini yang merujuk secara khusus kepada Yesus. Kami telah melakukan segala apa yang Kau perintahkan. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Sebuah keterwakilan dari apa yang disampaikan oleh Petrus. Dan sebuah harapan apa yang kita inginkan untuk dilakukan ketika kita telah melakukan hal yang dikehendaki oleh anak Allah. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan sebuah balasan 100 kali lipat dalam konteks nas ini. Dan Tuhan telah memberikan sebuah kehidupan yang kekal dalam kelayakan bersama-sama dengan Dia. Dan ini adalah bahagian terpenting yang mampu dan ingin kita peroleh. Tetapi semuanya bukanlah sesuatu yang mudah. Ketika hati dan hidup kita ini masih selalu ada di dalam hal-hal yang bersifat keduniawan dalam hidup kita ini. Firman Tuhan mengajak kita jemaat. Firman Tuhan mengarahkan hidup kita. Bahwa apa yang kita lakukan, bahwa apa yang kita inginkan, tentu akan selalu kita akan peroleh dari sesuatu yang ingin kita capai itu ketika kita melakukannya. Dengan kesungguhan dan keseluruhan hidup kita ini, tanpa adanya sebuah nilai dan main hitung-hitungan untuk melakukan setiap apa yang dikehendaki oleh Allah. Oleh firman Tuhan kepada kita pada saat ini jemaat, pergi, beri, dan ikutlah aku. Ada 3 kata yang disampaikan dalam inti nas ini untuk memperoleh sebuah jawaban, untuk memperoleh sebuah harapan dan keinginan kita dalam kehidupan yang kekal yang akan disediakan oleh Allah. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Di manakah posisi kita secara pribadi dan iman kita jemaat ketika pernyataan Tuhan Yesus ini merujuk kepada hati iman dan pengharapan kita untuk secara sungguh-sungguh melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah? Tuhan memberkati jemaat. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah, terima kasih atas firman-Mu bagi kami saat ini. Biarlah Tuhan tetap selalu menuntun dan mengarahkan kami, agar hidup kami sungguh-sungguh secara total mengikut Tuhan. Walaupun tidak bisa dipungkiri ya Allah, sifat-sifat kami dalam kehidupan dunia ini sering menjadi penghalang bagi kami untuk menuruti, bahkan mengikuti setiap apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah jalan kami selalu ada dalam tuntunan penyertaan Tuhan, sehingga hidup kami berkenan selalu kepadamu. Berkati kehidupan kami jemaat Tuhan di sini. Dalam pemeliharaan dan kasih-Mu ya Allah, kami tetap selalu percaya bahwa kuasa Tuhan selalu memberkati, menyertai, mendampingi kami semua jemaat-Mu. Dalam kekuatan dan kesehatan kami ya Allah, dalam setiap waktu-waktu kami secara pribadi, keluarga, persekutuan maupun dalam ruang lingkup kami bermasyarakat. Biarlah kami mampu untuk mempergunakan setiap waktu dan kesempatan yang ada ya Allah, dengan tetap selalu mengandalkan Tuhan yang mengarahkan, membimbing,
agar kami boleh tetap selalu berada di dalam jalan kebenaran-Mu ya Allah. Lawat jemaat kami saat ini ketika dalam keadaan sakit, dalam proses pemulihan orang tua kekasih kami Bapak Sutasno, dalam keterbatasan fisik itak teah ya Tuhan, bahkan jemaat kami yang tidak tersebut, yang Tuhan lebih mengetahui harapan dan pergumulan mereka saat ini. Tolonglah ya Tuhan, jamah sentuh, pulihkan mereka seperti sedia kala. Dari segenap pelayanan kami ya Tuhan dalam waktu-waktu mendatang, terus dalam pembangunan gereja Tuhan di jemaat kami ini, mampukan kami ya Tuhan segenap jemaat-Mu untuk senantiasa boleh berbagi kasih dalam setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Berkati segenap panitia yang ada ya Tuhan. Berkati dalam setiap pelayanan kami jemaat-Mu di sini. Tetap kami serahkan ya Tuhan kan kehidupan kami dalam menjalankan situasi dan keadaan pandemi COVID-19 ini. Berikan kami hikmat ya Allah kepada jemaat-Mu. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, ketenangan dan kesabaran bagi pemerintah kami ya Tuhan dalam menangani situasi dan keadaan yang ada sekarang ini. Para medis dan saudara kami ya Tuhan yang dalam pergumulan, kami percaya Tuhan menguatkan dan menghiburkan mereka semua. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Inilah permohonan kami kepadamu saat ini. Ampuni dosa dan salah kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.